Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya di channel Weton 6 yang akan mencoba setia menyuguhkan cerita misteri. Cerita kali ini adalah cerita lanjutan dengan judul 100 tahun setelah aku mati. Episode ke-18. Udah lama kalian? Ujarku kepada Irawan, Dina, Ani, dan Susi. Sore itu adalah Sabtu sore, dan hari terakhir kami liburan yang terpaksa liburan kami harus diisi dengan ketakutan. Ah, enggak kok Zal, baru aja. Riz, kamu di sini juga? Kata Susi. Aku dan Risa baru saja ke warung untuk membeli bahan sembako dan beberapa cemilan untuk teman-temanku yang memang sehari sebelumnya berniat datang untuk membicarakan hal yang baru saja 3 hari kami lalui. Kata Risa sambil menyalami mereka. Zal. Iya Wan, aku paham. Duduk-duduk dulu aja, jangan tegang. Semuanya nanti bakal tak ceritain. Ujarku sambil mengajak mereka masuk. Aku menyetel TV sekedar memecah kekakuan. Tampaknya mereka sangat shock dengan kejadian di Merapi kemarin. Kakimu masih sakit, Sus? Tanyaku sambil melihat kaki Susi dengan perban di pergelangan kakinya. Dikit Zal, dan makasih, kamu pahlawan Zal. Makasih untuk? Untuk semuanya. Jawabannya dengan suara halus. Haha, aku malah makin bingung. Gemes aku lihat kamu Zal, kayak orang gak ngalamin apa-apa aja. Mukamu itu loh polosnya minta ampun banget, pengen tak-citakin. Kata Ani dengan melotot seram. Kamu itu kemarin yang bisa bikin kami rada tenang Zal. Dari cara kamu cari arah, cara kamu ngelindungin kita-kita. Makasih ya. Irawan juga makasih ya Wan. Kata Dina menimpali dengan senyuman. Irawan hanya mematung. Mungkin dia belum bisa menerima kejadian di luar nalar itu. Ya, aku cuma spontan ngelakuin itu. Gak usah difikirkan. Semua orang juga bakal ngelakuin hal yang sama. Dan apapun penjelasanku nanti boleh kalian terima atau tidak. Terserah kalian. Aku gak maksa kalian untuk percaya. Mereka hanya mengangguk. Terutama Irawan. Dia tampak antusias sekali. Aku mulai bercerita tentang kejadian Merapi itu dan siapa sebenarnya Pak Jemino dan Ibu Yati itu. Mereka tampak tertegun dengan kenyataan itu dengan hal yang aku jelaskan. Masih ada ekspresi ketakutan di wajah mereka. Jadi gitu ceritanya. Monggo, aku balikin sama kalian buat percaya apa enggak. Zal, terus gimana kamu bisa tahu? Tanya Irawan menyelidik. Aku menoleh ke arah Risa yang sudah duduk di sampingku. Aku mengangkat sebelah alisku, memberikan sebuah kode padanya. Dia mengangguk dan paham apa yang kumaksud. Well, aku sedikit beda dari kalian. Lebih tepatnya aneh. Aku punya kelebihan, enggak maksudku kutukan lebih tepatnya. Aku mulai bercerita tentang buruknya masa laluku. Dengan semua hal yang tidak masuk akal, aku tidak ingin menyembunyikannya lagi. Biarlah jika mereka ingin tahu, maka mereka akan tahu juga. Percuma kututupi jika itu yang saya pikirkan saat itu. Jadi benar dugaanku ya Zal? Selama ini emang kamu bisa lihat kayak gitu? Ya seperti itulah Wan. Dan buat kalian setelah tahu, monggo masih mau berteman sama aku. Atau enggak, aku ini orang aneh. Tumben omonganmu kayak orang idiot Zal. Kamu itu udah kayak saudaraku. Jangan goblok lagi ya. Kata Irawan menepuk pundakku. Aku hanya tersenyum. Senang rasanya teman-temanku sangat pengertian. Kamu hebat Zal, bisa sampai sejauh ini. Kalau aku mah gak tahu gimana hidupku kalau kayak kamu. Aku cuma menjalani apa yang ditimpakan Gusti Allah.
keadaanku yang abnormal, kepergian ibu sama bapakku, dan hidupku yang sebatang kara saat ini. Semua udah ada jalannya. Sakit memang, bahkan dulu aku sering mengutuk Tuhan. Tapi sekarang aku coba lebih ikhlas, dan semua ini akan kutanggung. Lagi-lagi mereka diam, seperti memikirkan kata-kataku barusan. Hening selama beberapa menit dan Irawan memecah kebisuan di antara kami. Ah, kamu ini Zal, malah bikin perasaanku gak enak aja. Udah nonton TV aja nyok. Saut Irawan yang membuat kekakuan obrolan kami mereda. Obrolan kami berjalan dengan biasa lagi. Ya, hanya obrolan-obrolan dan guyonan asal nyablak khas anak SMA. Jam 5 sore, teman-temanku pamit untuk pulang. Sampai besok ya. PR-mu kerjain Wan, nyontek mulu dari dulu. Aku kasihan sama kamu Zal, ntar kesalip sama aku nilaimu. Buktiin aja besok. Susi, Dina, dan Ani juga berpamitan. Sebelum pulang membonceng motor, Ani Susi membisikkan sesuatu. Risa beruntung punya kamu. Susi kemudian berlalu dengan kaki yang masih pincang sambil tersenyum. Aku menghela nafas. Kayaknya aku yang beruntung, Sus. Gumamku pelan. Aku kembali masuk ke dalam rumah. Risa sedang membereskan gelas kotor dan membawanya ke dapur. Riz? Iya Zal, gimana? Katanya tanpa menoleh sambil mencuci gelas. Makasih ya, kamu selalu nemenin aku. Dan sekarang kamu masih merasa sebatang kara? Tanyanya balik dengan pandangan masih di bak cucian piring. Kadang Riz, saat kamu gak ada di sini. Ya, dan aku akan selalu ada buat kamu, walaupun aku gak di sini. Risa tersenyum manis. Perempuan sempurna, gumamku dalam hati. Aku membantu Risa mencuci beberapa gelas dan menaruhnya di rak piring dan gelas. Wah, kelar deh. Habis ini mau ngapain Zal? Habis sholat maghrib sih mau belajar lagi. Kamu mau pulang kapan? Bagus deh, tapi antar aku pulang dulu ya. Lah, kok tumben? Bukannya kamu bawa motor? Ya biarin, motorku taruh di sini aja. Kamu kan belum pernah ke rumahku. Ayahku mau ketemu kamu. Hah? Mau ketemu buat apa, Toris? Ya buat ketemu aja. Udah jangan banyak tanya. Sekarang ayah sholat, terus antar aku pakai motormu. Kata Risa sambil memecat hidungku keras banget. Iya, well, bawel. Singkatnya, aku sudah berada di garasi memanasi motor Vespaku. Udah berdebu aja nih si butut, ujarku sambil mengelap Vespa tua kesayangan almarhum bapak. Aku memang lebih sering keluar dengan sepedaku daripada memakai motor. Riz, ayo keburu malam. Pintunya kunci semua ya. Kataku berteriak di depan gerbang. Iya, ini rumahmu Zal, kok jadi aku yang kamu suruh-suruh? Kata dia gak kalah kenceng. Aku cuma cengengesan di atas motor. Ayo deh. Ayo. Kata Risa sambil membonceng motorku. Udah. Udah. Katanya dengan suara manis. Ya turun kalau udah. Dan jurus sakit 1000 tahun menghujam perutku kembali. Ih, ini anak malah ngeselin dari tadi. Nih rasain nih, bikin gemes aku dari tadi. Risa mencubitku dengan kekuatan penuh. Iya, ampun Riz. Bercanda doang, lepasin nih, sakit nih tahu. Bodoh. Serunya sambil mencubit dengan tenaga maksimalnya sebelum dilepas. Riz. Apa? Bisa mati aku Riz, kamu cubit terus, biru nih. Oh, mau dimatiin sekalian? Enggak. Berangkat yuk, berangkat. Aku beberapa kali ditunjukkan arah ke rumah Risa. Tapi ya baru kali ini aku ke sana. Zal, dari portal itu belok kiri ya. Dan akhirnya kami sampai di depan rumah Risa. Dan di depanku sebuah rumah yang ekstra besar. Kayak gile nih. Rumah kayak hotel aja. Segede inikah rumah Risa? Pintu pagar Risa dibukakan oleh seorang ibu-ibu. Makasih Bu. Ucapku dengan sopan. Ayo Zal, masuk. Bo, makasih ya.
Oh iya, Riz. Baru saja turun dari motor, di depan pintu kami ditunggu oleh seseorang yang tinggi gede dengan brewok yang dicukur rapi. Perawakannya sebesar bapak. Tapi kalau bapak wajahnya bersih dari kumis dan jenggot. Orang itu memiliki bulu wajah yang banyak dengan perawakan yang sangat kekar. Jir, apa itu ayahnya Risa? Ya, kok tumben di depan pintu? Nunggu kamu, kenapa jam segini baru pulang? Risa hanya menunduk. Maaf om, aku nggak sopan. Risa tadi di rumahku. Aku Rizal. Tadi Risa bilang, om mau ketemu aku. Ujarku sambil mengulurkan tangan untuk bersalaman. Oh, jadi kamu Rizal. Ya udah, masuk dulu. Ujar beliau dengan suara keras. Kayaknya galak nih batinku. Aku dipersilahkan duduk di ruang tamu yang dihiasi dengan interior yang bagus. Wah, aku nggak ada henti-hentinya kagum dengan rumah ini. Jauh banget dengan rumah yang aku tinggali. Aku membatin dengan takjub. Namaku Hamzah. Beliau memperkenalkan dirinya. Risa sering cerita tentang kamu. Ya kalau aku nggak apa-apa Risa berteman dengan siapapun. Tapi harus tahu dulu kamu siapa, rumah kamu di mana. Rumah aku di daerah barat om. Nggak jauh dari sini kok. Oh, terus orang tuamu kerja apa? Kedua orang tuaku sudah meninggal om. Ibu aku dulu pegawai bank. Meninggal tahun 95. Kalau bapak aku dulu seorang TNI. Baru meninggal sebulan yang lalu. Sekarang aku tinggal sendiri. Aku menjawab dengan nada suara datar, tapi keras. Supaya tidak terkesan menyedihkan. Terus, biaya hidupmu gimana? Siapa yang nanggung? Yang ngurus rumah gimana? Tanya Om Hamzah dengan menyelidik. Tatapan matanya sangat tajam. Seperti tatapan mata almarhum bapakku dulu. Aku menghela nafas panjang. Aku sekarang hidup dari uang pensiun almarhum bapak om. Ya aku rasa cukup untuk tabungan. Dan sekarang sedang cari kerja sambilan untuk biaya operasional sekolah om. Ya setidaknya aku masih sangat bersyukur selepas kepergian kedua orang tuaku. Aku ditinggali banyak fasilitas om. Rumah yang layak, kendaraan, dan lain-lain. Aku yakin banyak anak yang tidak seberuntung aku. Om Hamzah hanya terdiam. Beliau seperti memikirkan sesuatu. Beliau malah tertawa. Aku bingung dengan tawa itu. Apakah ada yang salah dengan omonganku? Maafin aku ya nak Rizal. Tadi aku pura-pura galak. Cuma mau ngetes kamu aja. Ternyata yang diceritakan Risa itu nggak berlebihan. Anak muda kayak kamu benar-benar masih ada. Hebat benar. Tangguh anaknya Hartono ini. Aku tertegun. Om kenal dengan bapakku? Tentu saja kenal. Siapa yang gak kenal Letu Hartono? Semasa muda dulu almarhum bapakmu denganku itu teman akrab. Kalau bapakmu itu di Angkatan Darat, kalau aku sekarang tugas di Polri. Bapakmu itu bukan orang sembarangan semasa hidupnya. Gak heran karirnya bagus. Ya dan aku juga. Gak heran kalau anaknya sama tangguhnya dengan bapaknya. Terima kasih om. Ujarku dengan halus. Risa kemudian datang sambil membawa nampan yang berisi minuman dan makanan ringan. Udah ya, jangan ngerjain Rizal terus ah. Kata Risa sambil ngomel dengan ayahnya. Udah enggak kok. Sini ikut duduk kamu Duk. Terus gimana rencana ke depanmu Le? Setelah ini mau gimana? Maksudku setelah lulus SMA. Aku mau melanjutkan pendidikan untuk jadi dokter om. Jawabku singkat. Berat itu. Jadi dokter itu nggak gampang. Biayanya nggak murah. Kenapa nggak jadi tentara atau polisi aja? Postur tubuhmu bagus. Enggak om. Dari dulu aku cuma ingin jadi dokter. Menurutku pekerjaan itu semua sama kalau manfaatnya bisa dirasakan banyak orang.
Untuk biaya, aku akan belajar lebih keras lagi, Om. Aku berusaha terus sampai semua bisa aku raih. Aku akan berusaha agar dapat beasiswa. Dan kalau kamu gagal, aku akan coba lagi. Jika gagal lagi, maka akan aku coba lagi. Kalau beasiswa memang aku nggak bisa dapat, aku akan cari cara lain, Om. Entah apa itu, tapi aku akan usaha, semua akan kutanggung. Dan jika kamu tidak bisa nanggung semua itu, aku juga nggak tahu, Om. Saya cuma percaya aja, cuma yakin aja sih. Ya, aku paham. Sifat keras kepalamu itu benar-benar mirip papamu. Risa, dijaga nih anak Rizal. Rugi kamu nggak dapat dia. Ih, apaan sih ayah? Kata Risa dengan wajah yang tersipu. Ya, Nak Rizal. Semoga kamu diberi jalan yang mudah ya. Dan aku ikut berduka cita atas kepergian ibu dan bapakmu. Tapi itu akan ada hikmahnya. Kamu tunggu saja ya. Dan kalau butuh bantuan, tolong jangan segan bilang sama aku. Bapakmu itu dulu sudah banyak bantu aku. Aku tinggal dulu ke dalam ya. Risa, Nak Rizal jangan kamu apa-apain lo ya. Kata Om Hamzah dengan suara keras. Aku cewek ya, harusnya ngomong kayak gitu sama Rizal. Aku hanya tersenyum melihat Risa yang salah tingkah. Zal, kamu di rumah juga cuma belajar kan? Mending di sini aja sama aku. Nanti tak ambilin buku, aku tak mandi bentar, tapi kamu di sini aja ya. Aku nggak enak, Riz, malam-malam di sini. Halah, kalau bapak sudah suka sama kamu kayak gitu, nginep pun boleh, Zal. Aku hanya bisa nurut, dan Risa sudah pergi untuk mandi. Aku cuma duduk-duduk di ruang tamu. Sesekali membuka handphoneku. Mataku memandang ke sebuah ruangan yang luas. Tampak foto-foto keluarga Risa yang di figura tertempel di tembok. Ternyata ayah Risa tadi sudah berpangkat AKBP. Ibu dari Risa juga ada di sana. Cantik sekali. Bahkan di usianya saat ini di foto itu terlihat masih awet muda. Risa pernah bercerita bahwa ibunya bekerja di KBRI, jadi sering bepergian keluar negeri. Pantas nggak ada di sini. Aku merasakan hawa dan aura di rumah ini positif. Tidak ada makhluk pengganggu juga. Maaf ya, Zal, lama. Ucap Risa yang mengagetkanku. Nggak apa-apa, Riz. Nggak ada yang aneh dari penampilan Risa. Dia bertambah cantik dari biasanya. Entahlah, mungkin karena model rambutnya atau apa, aku nggak paham. Nggak usah segitunya kali ngelihatnya. Mulutnya tuh ditutup. Apa sih, Riz? Makanya lihatnya biasa aja. Aku tahu kok aku cantik. Kata Risa so imut. Iya, kamu cantik, Riz. Kataku sambil menerima buku dari tangan Risa. Apa udah cukup cantik untuk jadi pacar kamu? Pertanyaan kayak gini membuatku mati kutu. Bahkan terlalu cantik, hehe. Ucapku dengan garing. Aku paham ada perkataan yang tertahan di mulut Risa. Bukannya kemarin kita pernah omongin ini, Riz? Iya, Zal, aku paham. Cuma apa, Riz? Cuma takut aja kamu sama orang lain. Banyak yang suka kamu, Zal. Kamu pinter, juara umum, olahraga juga jago, dan sifatmu juga baik. Kayak Susi, Ani, Dina. Tatapan mereka ke kamu itu gak biasa. Aku cewek dan aku paham. Aku mulai paham apa yang dimaksud Risa. Aku hanya mengusap rambutnya pelan tanpa berkata apapun dan melanjutkan membaca buku. Cekit. Riz, kebiasaan deh kamu. Kalau ususku keluar gimana? Ih, kamu nyebelin banget sih. Masih aja cuek sama aku. Tampaknya Risa benar-benar serius marah. Aku memegang pundaknya agar berhadapan denganku. Terus kenapa, Riz? Bukannya aku pernah bilang, aku juga suka sama kamu. Aku akui ada perasaan lebih ke kamu. Hanya saja nggak sekarang, Riz. Kamu yang paling mengenalku. Tentu paham dengan yang harus aku lakukan. Riz, aku butuh kamu. Cuma kamu. Saat semua beres, aku janji.
Risa menubrukkan kepalanya ke bahu depanku dengan pelan. Jika kamu sudah berjanji, aku cuma bisa percaya dengan janjimu. Tepati ya Zal, dan selama menunggu waktu itu datang, aku juga bakal usaha menjadi pantas buat kamu. Aku mengusap rambut Risa. Berusahalah keras, kalau tidak kamu akan jauh tertinggal dariku. Risa menodongkan kepalanya dan wajah kami saling berhadapan. Aku sayang kamu Zal. Episode ke-19, Kunjungan Teman Lama. Hari itu adalah Minggu pagi. Hari ini aku harus sendirian di rumah. Risa tidak bisa menemaniku kali ini karena dia ada acara keluarga dengan ayahnya. Aku membuka kulkas. Cuma ada telur sama tempe. Gumamku. Bosan rasanya makan menu yang itu-itu aja. Pikiran itu segera aku hilangkan dan berganti dengan kalimat Alhamdulillah. Aku harusnya bersyukur dengan apa yang bisa aku makan hari ini. Aku memasak telur dan tempe itu dan memakannya di teras belakang yang menghadap taman kecil di belakang rumah. Selesai makan, aku cuma termenung, menatap pohon mangga yang tertiup angin. Aku sedang memikirkan beberapa hal. Aku merogoh dompet di celana jeansku. Duit tinggal segini. Besok harus segera dapat kerjaan. Ayo Zal, sekarang gak boleh malas. Gumamku sambil memukul pelan kepalaku. Ting tong. Suara bel pintu berbunyi. Ada tamu sepertinya. Aku bergegas menuju depan. Iya, sebentar. Kataku sambil berlari kecil menuju pintu depan. Tampak di depan rumah seorang perempuan dewasa dengan blus biru dan rok ketat menunggu di depan pintu. Iya Mbak, ada yang bisa dibantu? Ya Mas, maaf mengganggu minggu paginya. Apa benar ini rumah Bapak Hartono? Iya betul Mbak, silakan masuk dulu Mbak. Aku mempersilahkan wanita itu masuk dan duduk di ruang tamu. Gimana Mbak, ada perlu apa? Aku mulai khawatir, jangan-jangan mbak-mbak ini debt collector. Iya begini Mas, maaf sebelumnya. Mas ini namanya siapa? Dan hubungannya apa dengan Bapak Hartono? Oh iya Mbak, namaku Rizal. Aku anaknya almarhum Pak Hartono. Namaku Tini Mas, dan aku dari agen asuransi. Dan aku ada sedikit pemberitahuan untuk Mas untuk mengisi beberapa data. Karena Mas adalah ahli waris dari Bapak Hartono. Apa-apaan? Apa aku mewarisi hutangnya Bapak? Batinku. Aku memang belum paham dengan hal-hal seperti ini. Setelah kepergian Bapak, memang yang mengurusku beberapa dokumen adalah Om Bowo. Jadi, aku kurang paham. Oh, iya Mbak. Bisa tolong dijelaskan dulu. Aku kurang paham. Mbak Tini tersenyum dan melanjutkan bicara. Begini Mas, aku mohon kesediaannya untuk mengisi beberapa data diri Mas. Kemarin saudara Mas, Pak Bowo mengajukan klaim ke kami. Dan asuransi dari Bapak Hartono dapat dicairkan kepada Masnya selaku ahli waris. Mbak Tini menyerahkan sebuah form kertas dan sebuah surat bermaterai. Aku membaca dengan teliti dan aku tertegun dengan nominal yang tertulis di surat itu. 500 juta? Aku cuma melongo. Bahkan Bapak sampai berpikir sejauh ini. Bahkan setelah kematiannya, Bapak memberikan warisan yang sangat banyak. Aku masih tertegun. Mas, mohon diisi terlebih dahulu ya. Kata Mbak Tini yang mengagetkanku. Iya Mbak. Aku mengisi form itu dengan hati-hati sekali. Sudah Mbak, ada lagi? Cukup Mas. Dan untuk pencairannya minimal Mas harus berumur 18 tahun. Sekarang umur Mas berapa? Aku baru 16 tahun Mbak. Oh iya, jadi Mas bisa mengambil klaim asuransinya saat Mas umurnya sudah 18 tahun ya. Begitu aja Mas, ada yang mau ditanyakan? Cukup Mbak, terima kasih. Baik Mas, kalau ada yang mau ditanyakan, ini kartu namaku. Ujarnya sambil menyerahkan kartu namanya. Setelah Mbak dari asuransi itu pergi, aku masih tertegun di depan pintu.
uang 500 juta untuk seorang remaja macam aku. Kira-kira apa yang bisa kubeli dengan uang sebanyak itu besok? Enggak, aku nggak boleh mikir itu. Uang ini dibayar nyawa oleh Bapak. Bapak bahkan sampai mengasuransikan nyawanya. Aku harus tetap nabung. Aku harus tetap kerja. Gumamku sambil menampar pipiku. Aku kembali ke dalam dan menelpon Om Bowo untuk mengucapkan terima kasih kepada beliau. Ya Le, itu hakmu. Dan ingat, uang itu untuk kelancaran studimu dan hidupmu besok. Om juga belum lama tahu pas lihat dokumen bapakmu kemarin. Ingat, kamu jaga diri. Jangan jadi liar karena kamu sekarang hidup sendiri. Kata Om Bowo menasihatiku lewat telepon. Aku mencukupkan pembicaraan dengan Om Bowo dan duduk di depan televisi. Bapak, terima kasih Pak. Gumamku pelan. Tak terasa aku tertidur di sofa. Dan saat aku bangun jam sudah menunjukkan pukul 5 sore. Aku buru-buru melaksanakan sholat asar dan dilanjut membersihkan taman belakang dari rumput liar. Kelar juga. Aku bicara sendiri sambil mengusap keringatku. Sekarang kamu sudah lebih baik, Zal. Ada suara dari arah yang berlawanan dariku. Suara yang sangat ku kenal. Sari, dan aku menoleh. Betul, itu Sari. Sari, kamu kesini? Aku memandang Sari. Beberapa hari setelah kepergian Bapak, Sari datang menemuiku. Sekarang dia menemuiku lagi. Masih sama seperti dulu. Dia berwujud anak kecil dan semakin mendekatiku, dia semakin membesar seolah seumuran denganku. Dan wajah dan posturnya sangat mirip dengan Risa. Kemunculan Sari juga ditandai dengan harum bunga melati yang semerbak. Mungkin kalau ini di alam orang lain, mereka akan langsung lari ketakutan melihat Sari. Tapi tidak bagiku. Aku seperti mendapat kunjungan teman lama. Ya, kebetulan aja Zal. Aku ingin melihat keadaanmu. Tampaknya kamu baik-baik saja. Kamu benar-benar tabah. Bukankah ini yang kamu inginkan? Sautku sambil tersenyum. Rumah lamamu kini sudah ditinggal penghuni baru, Zal. Oh iya? Bagus dong. Mereka sudah nggak ganggu lagi kan? Tanyaku menyelidik. Semenjak kamu terakhir datang, kamu ngasih amalan pelindung negatif kan? Bangsaku yang suka ganggu gak akan mendekati mereka. Aku hanya mengangguk. Aku dan Sari hanya membicarakan hal-hal yang ringan tentang kehidupan. Padahal sebenarnya itu sama sekali nggak perlu. Karena Sari pasti juga tahu tentang semua yang terjadi padaku. Tapi aku senang. Seorang teman dari masa lalu. Seorang teman yang menemaniku dalam ketakutan. Seorang teman yang bahkan sudah puluhan tahun lalu mati. Zal, Iya, kenapa? terima kasih ya. Gak kebalik. Harusnya aku yang makasih sama kamu kan? Aku juga harus berterima kasih, Zal. Beberapa tahun hidup denganmu, kamu mengobati dendamku. Kamu bisa membuatku ikhlas dengan kematian dari setengah diriku dulu. Aku senang. Dan kamu tahu, Zal, sebentar lagi mungkin aku akan kembali ke alamku, menyusul setengah dariku. Hanya tinggal beberapa hal yang membuatku masih gentayangan dan penasaran. Bisakah kamu membantuku? Tanya Sari dengan suara yang sayu. Apa itu? Jika memang ini untukmu, akan aku lakukan. Ucapku dengan yakin. Yang pertama, apakah aku bisa mempercayaimu? Maksudmu apa? Jangan berbelit-belit. Ya, kamu digariskan untuk hidup yang gak mudah, Zal. Dan selama kamu hidup, hantaman-hantaman itu akan terus ada. Apakah aku bisa mempercayaimu? Ya, mempercayai kamu akan kuat dan sanggup bertahan agar tidak jatuh terlalu dalam. Bisakah? Aku cuma ingin kamu tidak berakhir seperti aku. Bukankah kamu bisa lihat sendiri?
Sekarang aku masih hidup dengan sehat di sini. Walaupun ingatan masa lalu itu masih menghantuiku. Ditambah kepergian orang tuaku dan masa depanku yang belum jelas. Tapi Sari, kamu bisa percaya denganku. Gak akan semudah itu buat aku menyerah. Sekarang aku punya banyak hal yang kusayangi dan tidak akan kubiarkan diriku kalah sama keadaan. Jawabku dengan suara yang sangat yakin. Sari hanya tersenyum. Ya, artinya memang kamu semakin mateng, Zal. Dan yang selanjutnya apa, Sari? Katamu ada beberapa hal yang masih menghalangimu kembali ke alammu. Sari hanya terdiam. Dia berdiri dari tempat di mana kami duduk. Sekarang dia melayang sejengkal dari permukaan tanah. Dia melayang jauh dari beberapa meter. Dia tampak mengecil dan kembali ke wujud anak kecilnya. Sari! Aku memanggilnya dengan suara yang keras. Sari membalikkan tubuhnya dengan tetap melayang dan menatap ke arahku. Kali ini dia menunjukkan wujud yang menyeramkan dengan warna kulit pucat dan membiru serta berair. Sari baru pertama kali menunjukkan kepadaku. Ada apa dengannya? Zal, inilah wujudku yang terakhir. Atau keadaanku saat mati. Menyeramkan ya? Ujarnya dengan senyuman yang menurutku bisa membuat orang dewasa lari terbirit-birit. Aku pun sudah tahu. Aku cuma bingung ada apa denganmu. Zal, kamu berjanji mau membantuku? Aku janji membantumu. Seperti kamu yang berjanji menjadi temanku selamanya. Sari memutar tubuhnya 360 derajat. Dan kembali dengan wujud yang lebih enak dilihat. Dan dengan senyum yang tidak menyeramkan. Maka bantulah aku, Zal, dengan hal terakhir yang masih membuatku gentayangan. Sekarang aku sudah ikhlas dengan kematianku. Aku ingin kembali, tapi belum bisa. Ada satu hal yang masih menghalangiku. Apa itu, Sari? Jawabku sambil berjalan mendekatinya. Sari hanya menggeleng pelan. Bukan sekarang, Zal. Mungkin beberapa tahun lagi. Dan jika kamu benar-benar ingin membantuku, tolong cari tahu sendiri. Sari berbalik dan melayang menembus tembok ke belakang rumah. Sari! Percuma. Teriakanku percuma. Dia sudah pergi. Hari itu aku bingung. Ada apa dengan temanku ini? Dia tampak menderita. Aku masih tertegun dengan pertemuan barusan. Sari benar-benar misterius. Aku belum paham betul dengan maksudnya. Beberapa tahun lagi. Entahlah, mungkin artinya Sari memintaku untuk bersabar dan mencari tahu apa yang dia maksud. Aku kembali ke dalam rumah dan menjalankan sholat maghrib. Aku membiasakan diri untuk tadarus setelah sholat maghrib sampai menjelang isya dan dilanjutkan sholat isya. Setelah selesai ibadah, aku kembali ke meja belajar, membaca beberapa buku untuk pelajaran besok. Sambil sesekali membolak-balik koran pagi tadi untuk mencari lowongan kerja paruh waktu. Sekitar pukul 8, HP-ku berbunyi nyaring. Risa, gumamku, kenapa ini tiba-tiba telepon? Dari tadi juga nggak SMS. Halo Risa, kenapa? Yang terdengar bukan suara Risa, tapi seorang laki-laki dengan suara bising, seperti berada di keramaian pinggir jalan. Halo Mas, apa Mas keluarga Mbak kendaraan AB67 sekian-sekian? Mbak dengan identitas Risa Putri Ayuning Tias kecelakaan di Jalan Solo dan sekarang lagi dibawa menuju ke RS Sarjito. Jantungku seakan berhenti berdetak. Halo Mas. Suara orang yang entah siapa itu kuhiraukan. Rasa takut akan kehilangan itu kembali muncul. Peluh mulai membasahi wajahku dengan cepat. Aku berusaha mengangkat telepon dengan tangan yang sepertinya itu lemas. Aku akan segera menuju ke sana. Tolong hubungi Pak Hamzah. Beliau tugas di polsek terdekat. Beliau orang tuanya. Aku menutup telepon. Dengan sekuat tenaga, aku berlari menuju garasi. Aku membuka gerbang dengan terburu-buru. Rasa khawatir dan takut itu benar-benar membuatku kalap. Terbesit tentang bayangan ibu
yang meninggal dalam kecelakaan. Aku tidak henti-hentinya berdoa agar Risa selamat dan baik-baik saja. Kunci mana ya? Aku malah kebingungan mencari kunci. Ketemu. Aku berusaha menyalakan mesin motor tua itu. Brengsek. Umpatku dengan marah. Motor tua ini tidak bisa diajak kerja sama. Aku melihat kunci mobil di dashboard mobil dengan kaca jendela yang terbuka. Aku menyautnya, Bismillah. Gumamku, aku sudah beberapa kali nyetir mobil milik almarhum bapak, tapi hanya sampai sekeliling komplek. Aku memberanikan diri. Aku keluarkan mobil itu dan menutup semua pintu. Nekat, ya aku nekat. Baru kali ini aku menyetir mobil tanpa didampingi orang lain, dan kali ini jaraknya jauh. Aku pacu mobil jenis Hyundai milik bapak secepat yang aku bisa. Aku seperti sudah tidak peduli lagi dengan keselamatanku sendiri. Satu-satunya yang kupedulikan adalah keadaan Risa. Pikiran buruk itu tidak juga hilang dari otakku. Apa jadinya aku tanpa Risa? Dia satu-satunya orang yang mengenalku. Dia satu-satunya orang yang peduli padaku selain keluargaku sendiri. Semoga kamu tidak apa-apa, Riz. Tak terasa air mata keluar. Aku sangat trauma dengan hal seperti ini. Aku sampai di rumah sakit itu. Aku kebingungan untuk parkir. Masa bodoh. Teriakku di dalam mobil. Aku keluar tanpa mencabut kuncinya. Aku memarkirkan mobil sembarangan. Aku sempat ditegur satpam dengan galak. Pak, ini darurat. Aku belum bisa parkir. Aku minta tolong. Ujarku dengan suara seperti membentak satpam itu. Aku tidak menunggu kata-kata dari satpam itu. Aku tidak peduli. Aku berlari menuju ruang UGD. Mbak, tolongin, tunjukin ruang korban kecelakaan bernama Risa yang baru kecelakaan di Jalan Solo. Cepat, Mbak. Kataku dengan nada suara tinggi. Aku diminta mengikutinya, dan tibalah aku di sebuah ruangan bertirai. Tirai itu dibuka, dan hatiku seperti dilubangi lagi. Lubang pertama dibuat oleh ibuku. Lubang kedua dibuat oleh bapakku. Dan kali ini, Risa, apakah kamu akan membuat lubang ketiga di hatiku? Tolong bangun dan bicaralah kalau kamu baik-baik saja. Episode ke-20. Kamu harus tetap bersamaku. Aku masih termangu dengan mata yang hampir menangis. Aku mematung di depan tirai yang terlihat seorang yang sangat ku kenal. Risa, dia sedang diberikan pertolongan oleh beberapa dokter. Dia tidak sadarkan diri. Aku melihat kasur tempat Risa ditidurkan penuh dengan darah. Aku melihat tubuhnya juga penuh dengan luka. Entah beberapa menit aku terdiam diri di sana. Kakiku terasa lemas tapi kaku. Seseorang dengan seragam hijau menarikku. Mas, pasien harus mendapat perawatan. Kondisinya mengkhawatirkan. Mohon beri ruang. Pasien akan kami pindah ke ruang ICU. Aku tidak berkata apapun. Aku melangkah mundur dan melihat Risa yang dibawa pergi dengan tergesa-gesa oleh tim medis. Apakah semua orang yang kusayangi akan kau ambil ya Rob? Tanyaku dalam hati. Tidak, Risa. Dia tidak akan meninggalkanku semudah ini. Ya, dia akan selamat ya Rob. Tolong berikan dia hidup. Pikiran burukku coba ku ganti dengan prasangka yang lebih baik. Aku terduduk di sebuah kursi. Aku menyenderkan kepalaku pada sebuah pelang besi yang entah apa fungsinya. Trauma itu kembali saat melihat keadaan Risa. Rasa sesak di dada yang baru sekitar sebulan aku alami kini memenuhi dadaku dan membuatku seolah sulit bernafas. Aku sangat takut saat kematian sangat dekat dengan orang terdekatku. Jangan pergi. Kamu yang bilang tidak akan meninggalkanku. Nak Rizal. Suara Om Hamzah, ayahanda Risa, membuyarkan lamunanku. Om, jangan berpikiran buruk ya nak. Om juga khawatir. Sekarang Risa sedang dirawat intensif. Kamu tenang dulu.
Kata-kata ayah Risa ini tidak dapat menyembunyikan rasa takut dan kekhawatiranku. Tampak beliau juga sangat resah dan gelisah sama sepertiku. Aku memperhatikan Pak Hamzah sedang menelpon seseorang. Aku kembali melamun. Risa, tepati janjimu untuk tidak akan meninggalkanku. 1 jam berselang dari pertama aku tiba di sini. Waktu yang harusnya tidak lama itu terasa sangat menyiksaku. Setiap seorang dokter atau perawat keluar dari sebuah ruangan, aku langsung menanyainya. Tak peduli apakah dia dokter atau perawat yang menangani Risa atau bukan. Aku melirik Om Hamzah yang juga sama gelisahnya denganku. Aku melihat seorang dokter di ambang pintu ruangan. Dia menganggukkan kepala kepadaku. Seperti langsung paham aku menyenggol Om Hamzah untuk menengok dokter itu. Kami buru-buru mendekatinya. Dari pemeriksaan kami ini kurang baik, Pak. Putri Bapak mengalami koma karena pendarahan dan benturan yang sangat keras. Ujar dokter itu kepada Om Hamzah. Lalu sekarang apa yang bisa aku lakukan, Pak? Kami menyarankan perawatan yang intensif dan operasi. Tulang tangan dan kaki putri Bapak patah. 2 tulang rusuknya juga patah. Dan benturan di bagian kepala belakang membuat radang di otaknya. Sungguh sebuah mukjizat putri Bapak bisa selamat saat ini. Tapi tidak boleh lengah. Terus berdoa agar keadaan putri Bapak cepat stabil. Agar kami bisa melakukan tindakan medis lainnya. Ekspresi wajah Om Hamzah terlihat cemas. Beliau menelpon seseorang, entah siapa. Aku hanya termangu dan emosi yang bercampur aduk. Pikiranku masih melayang tentang keadaan Risa. Riz, jika kamu sehat kembali Riz, apapun keadaanmu besok, aku bersumpah tidak akan membiarkanmu seperti ini lagi. Batinku. Aku berjalan mendekati Om Hamzah yang berada di luar pintu. Beliau terduduk lesu. Beberapa anggota kepolisian juga ada di sampingnya. Nah Rizal, terima kasih sudah datang. Sekarang kamu pulang saja. Kamu besok tetap harus sekolah. Biar aku yang jaga Risa sampai ibunya besok pulang nanti ke sini. Enggak Om, aku akan tinggal dulu di sini. Aku cuma ingin memastikan Risa selamat. Aku berangkat sekolah pagi-pagi dan setiap pulang sekolah aku akan ke sini. Terima kasih Nak Rizal. Om, Risa akan baik-baik saja kan Om? Kita berdoa saja Nak Rizal. Aku terduduk lemas. Dengan tangan yang mengepal kuat, aku ingin menangis tapi aku tahan. Bahkan pikiran akan kehilangan Risa pun tak pernah terlintas sebelumnya. Sampai saat ini. Di mana sekarang Risa terbaring dan sedang berjuang antara hidup dan matinya. Aku membayangkan bagaimana keadaanku tanpa Risa. Risa itu adalah orang yang selalu ada buatku. Semalaman aku tidak bisa tidur. Aku hanya bisa melihat ke awang-awang, memikirkan banyak hal yang sudah aku lalui dengan Risa. Aku malah frustasi, seperti dejavu. Jangan lagi. Cukup sudah orang yang kusayangi harus mati dengan tragis. Jangan ada lagi ya Rob. Jika engkau menginginkan nyawa, maka tukarkanlah nyawa Risa denganku. Biarkan dia hidup. Aku beranjak dari kursi panjang yang kugunakan tiduran. Melihat beberapa keluarga pasien ruang ICU lain, tadi baru saja aku mendengar ada kabar bahwa seorang ibu muda meninggal saat melahirkan putra keduanya. Yang tragisnya anak yang dilahirkannya itu ikut meninggal. Aku melihat ke seberang ruangan, tampak seorang bapak yang sedang menunggui anaknya yang mungkin masih berusia 3 tahun, yang tidur beralaskan sarung di sebuah kursi ruang tunggu. Aku yakin itu adalah suami dan anak dari ibu yang meninggal saat melahirkan barusan. Kenapa aku bisa tahu? Karena aku melihat arwah seorang perempuan dengan wajah tersenyum sedih berada di dekat mereka. Arwah itu tampak membelai kepala bapak itu sambil menangis dan tersenyum dalam waktu yang sama. Dan sepersekian detik kemudian dia menghilang. Pergi ke alam kubur pastinya. Meninggalkan dunia yang fana. Meninggalkan suami dan putranya yang masih sangat kecil.
Apakah ini yang dulu dimaksud Sari? Mungkin sesaat setelah kematian orang tuaku dulu, mereka juga mengunjungiku juga. Pengalaman ini sangat mengerikan dan menyentuh betapa seorang tidak akan bisa melewatkan takdir. Aku mendoakan arwah wanita itu agar bisa mendapatkan tempat yang layak di alam kubur. Aku menoleh ke kiri dan ke kanan, memastikan tidak ada arwah yang baru dicabut dari raganya. Terutama aku ingin memastikan arwah Risa masih berada di raganya yang tertidur. Aku tidak henti-hentinya berdoa. Malam itu untaian zikir juga terucap pelan dari mulutku. Aku melangkah keluar dan melihat Om Hamzah duduk dengan kepala menunduk. Tampak di mulutnya ada sebatang rokok filter, persis seperti milik almarhum bapakku dulu. Om, tampaknya teguranku membuyarkan lamunan beliau. Iya Nak Rizal, belum tidur juga. Aku menggeleng. Aku melirik jam tanganku jam 3 pagi. Artinya aku hampir tidak tidur hari ini. Om, setelah Risa sehat, apakah aku boleh terus bersama Risa? Aku akan menjaganya. Aku akan menjadi penyemangatnya. Seperti Risa yang selalu menjadi penyemangatku. Bolehkah? Tentu saja boleh. Jaga Risa. Dia anak semata wayangku. Untuk saat ini berteman saja. Kalian masih terlalu muda. Pasti, Pak. Jawabku dengan yakin. Waktu terus berjalan dan kuhabiskan dengan mengobrol dengan Om Hamzah. Beliau menceritakan kronologi kejadian itu. Entah berapa lama aku membicarakan dengan Om Hamzah sampai azan subuh berkumandang. Aku dan Om Hamzah menuju musola di komplek rumah sakit. Kamu akan berangkat sekolah, Narizal? Tanya Om Hamzah di serambi musola setelah selesai sholat. Aku hanya mengangguk. Ya, jangan sampai bolos ya. Tolong bawakan surat keterangan ini untuk izin sekolah Risa ya. Ya Om, dan bolehkah aku minta tolong juga? Apa itu Nak? Kalau boleh aku pinjam motornya Pak. Semalam aku kesini naik mobil. Nekat karena motor aku ngadat. Sekarang aku gak berani naik mobil. Wah, nekat juga kamu. Ini pakai motorku. Motor Supra warna hitam ya. Terus ada stikernya. Asli Jogja. Ini kartu parkirnya. Di ujung sana tuh. Kamu cocokkan nomor platnya aja. Makasih Om. Kunci mobilku ada sama satpam ya Om. Ujarku sambil berlalu dan berpamitan. Sepanjang jalan pulang pikiranku kosong. Aku hanya melamun sepanjang jalan. Apalagi hal yang kulamunkan selain Risa. Aku sampai rumah dan bersiap bersekolah. Sudah hampir 3 minggu aku tidak sekolah. Sudah banyak sekali pelajaran yang kutinggalkan. Aku mengecek dompet. Tinggal hanya ada selembar uang. 20.000. Hanya tinggal ini uangku satu-satunya. Aku tiba di sekolah dengan lesu. Seperti semangat belajarku sudah luntur. Belum banyak atau mungkin belum ada yang tahu tentang keadaan Risa. Banyak yang menyambutku dengan sapaan dan ucapan berbela sungkawa untuk meninggalnya bapak. Guru-guruku juga demikian. Beliau juga menyampaikan bela sungkawa dan dukungan buatku. Jam 7.15 dan pelajaran jam pertama akan segera dimulai. Aku duduk bersama Irawan. Surat izin Risa sudah aku sampaikan kepada guru piket karena aku memang tidak sekelas dengan Risa. Hari itu sangat menjemukan buatku. Sama sekali materi yang diberikan guru tidak dapat masuk ke otakku. Di dalam otakku hanya ada Risa, Risa, Risa. Begitu yang terus ada di otakku. Saat jam istirahat, aku diserbu anak-anak kelas lain. Mereka berebut menanyakan keadaan Risa. Nampaknya mereka sudah tahu Risa mendapat musibah. Sekarang Risa koma. Dia dirawat di RS Sarjito. Kataku pelan. Aku tidak menanggapi pertanyaan yang tidak terlalu penting. Aku hanya menjawab seadanya. Risa kecelakaan di Solo. Ujarku juga pelan. Resek. Gumamku dalam hati. Aku meninggalkan mejaku dan meninggalkan kerumunan teman-temanku yang lain. Aku duduk di sebuah bangku panjang yang berada di koridor samping kelasku yang tampaknya sepi dari gangguan. Zal. Aku menoleh, ternyata itu Susi.
Kenapa, Sus? Tanyaku dengan nada tinggi. Aku merasa sedang tidak ingin diganggu. Rasanya jengah. Ditambah rasa kantuk yang membuatku semakin tidak bisa berkonsentrasi. Kamu yang sabar ya. Susi ikut duduk di sampingku. Aku masih menghiraukan kehadirannya. Pikiranku masih penuh dan belum bisa diisi apapun. Zal, Susi memanggil lagi. Aku menjawab dengan malas. Dan sebuah jeweran menarik daun telingaku. Sus, apa-apaan sih? Kalau cuma mau ganggu, sono ganggu yang lain. Ucapku setengah berteriak. udah belum sewotnya? Aku tahu kamu lagi gak karuan. Tapi ingat, teman Risa bukan cuma kamu aja. Aku dan teman-teman lain juga pengen tahu keadaannya. Suara Susi sangat lembut, tanpa ada penekanan dari kalimatnya. Kata-kata halus itu membuat aku sedikit bersabar. Maaf Sus, pikiranku lagi ruwet. Aku khawatir banget sama keadaan Risa. Ujarku dengan sedikit lebih halus. Aku pun demikian Zal. Tolong ya Zal, kasih tahu aku aja. Nanti teman-teman lain biar aku yang kasih tahu. Biar kamu gak keganggu. Aku tahu kok kamu gak suka terlalu banyak ngomong-ngomong. Susi melakukan pendekatan dengan kalimat yang masuk akal. Itu membuatku sedikit melunak. Aku kemudian memberitahu Susi tentang keadaan Risa. Bagaimana kejadian itu sampai menimpa Risa. Di kamar mana Risa dirawat dan sebagainya. Aku berdiri dan ingin mencari tempat lain. Tapi sedetik kemudian tangan Susi menarikku dan memaksaku untuk duduk lagi. Ada apa lagi sih Sus? Tanyaku yang kali ini dengan nada lebih tinggi. Aku mulai muak ditanya-tanya terus. Minum dulu ini. Aku juga bawa bakal roti bakar sama selai. Kamu temanku kan? Temenin aku sebentaran ya. Susi mengatakan kata teman. Sampai sekarang aku masih sensitif dengan kata teman. Ya, karena dulu predikat teman sangat sulit kudapatkan. Tapi sekarang aku sudah diakui sebagai teman oleh banyak orang. Lalu aku memilih duduk seperti yang diminta Susi. Aku menerima teh botol dan meminumnya lewat sedotan. Aku melirik ke arah Susi. Ya, Susi juga termasuk kebang sekolahan. Dia banyak disukai karena selain cantik dan tubuhnya yang berisi, dia juga berprestasi dalam bidang seni. Seperti menggambar, bernyanyi, dan tari klasik. Enak juga. Batinku. Memang semenjak tadi malam tenggorokanku belum kemasukan makan dan minum. Mungkin emosiku juga dipengaruhi asupan gizi yang kurang. Lebih enakan Zal? Tanya Susi dengan lembut. Ya Sus, makasih ya. Kamu belum makan juga kan? Semalam kamu gak tidur kan? Tanya Susi menyelidik. Kok kamu tahu? Jawabku sambil menerima roti pemberian Susi. Kelihatan banget Zal. Zal, kamu boleh cuek. Tapi jangan cuek sama keadaanmu sendiri ya. Susi menatapku dengan mata yang sayu. Suaranya terdengar sedikit bergetar. Iya Sus, makasih ya. Susi tersenyum dengan sangat manis. Wajah Susi ini cantik, bisa dikategorikan selevel seperti Risa. Wajahnya tirus, tapi tidak terkesan kurus. Bibirnya tipis dengan hidung yang mancung seperti Risa. Mungkin yang membuat dia menarik adalah rambutnya yang agak kemerahan dan bergelombang di bagian bawah. Mungkin dia memang oriental, aku juga nggak tahu. Zal, Ya Sus, gimana? Suaraku terdengar aneh karena mulutku dipenuhi roti. seberapa penting Risa buat kamu Zal? Aku berusaha menelan roti yang belum terkunyah di mulutku bulat-bulat dan minum banyak-banyak untuk memudahkan makanan itu masuk ke perutku. Risa ya? Entah Sus, dia yang paling mengerti aku. Dia yang paling mengenalku. Dia yang pertama mengakuiku. Dia serba pertama di fase kehidupanku yang baru Sus. Dia membawaku ke sebuah warna baru di hidupku. Dia penyemangatku. Wajar kayaknya kalau aku sampai begini khawatirnya sama dia. Karena aku merasa cuma dia yang bisa mengerti dan memahamiku. Dia satu-satunya yang membuat aku merasa nggak sebatang kara Sus. Dan apa kamu suka sama Risa? Aku hanya diam. Berpikir sebentar. Kira-kira jawaban apa yang akan kukatakan? Mungkin bisa dibilang begitu. Risa benar-benar beruntung ya mengenalmu lebih dulu. Aku yang benar-benar beruntung mengenalnya dulu. Aku membalik kata-kata Susi. Andai aku mengenalmu Zal. Jawabnya sambil tertunduk. Bukannya kamu udah kenal aku Sus? Maksudku andai aku mengenalmu lebih dulu dan lebih cepat dari Risa.
Susi berdiri dan menuju kelasnya. Baru beberapa langkah, dia membalikkan badannya ke arahku dan berkata, Zal, kamu yang semangat ya. Nanti aku jenguk Risa juga. Risa pasti sembuh. Dan kalau dia udah sembuh, suruh dia jaga kamu baik-baik. Kalau enggak, dia harus hati-hati sama aku. Aku hanya terheran-heran dengan sikap anehnya itu. Kring, 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 kring. Suara bel pulang sekolah berbunyi nyaring dan panjang. Zal! Irawan memanggilku dari kejauhan. Aku sudah berlari menuju parkiran motor. Nanti saja, Wan. Aku lagi urgent nih, teriakku dari ujung koridor. Kupacu motor milik Bapak Risa ini dengan kecepatan penuh. Aku ingin tahu keadaan Risa sekarang. Aku sudah sampai di depan ruang di mana Risa dirawat. Kemana Om Hamzah? Kok nggak ada? Aku melihat dari jendela kaca pintu, Risa masih belum sadarkan diri. Seluruh badannya seperti diperban, ditambah gips tangan dan kakinya. Sedih sekali aku melihatnya. Risa si energik kali ini hanya tertidur di kasur ruang ICU. Boleh nggak ya aku masuk? Aku mencoba membuka pintu ruangan itu. Mas, ini siapa ya? Aku kaget. Dari belakang ada seorang ibu-ibu yang menepuk pundakku. Maaf Bu, aku temennya Risa, pasien yang dirawat di sini. Ujarku sopan. Siapa namamu? Ibu itu kembali bertanya. Aku Rizal Bu, teman satu sekolahannya Risa. Jawabku sambil menyalami dan mencium tangan ibu itu. Oh, jadi ini yang namanya Nak Rizal. Aku ibunya Risa, namaku Dari. Kata ibu itu yang ternyata beliau adalah ibunya Risa. Oh, maaf tante, aku nggak tahu sebelumnya. Iya, nggak apa-apa. Kamu juga belum pernah ketemu aku kan sebelumnya? Iya Bu, jawabku pelan. Mau jenguk Risa kan? Ya udah, ayo masuk. Tapi harus steril dulu ya. Lapor dulu sama petugasnya. Jawab Tante Dari. Aku mencuci tangan dan melepas sepatu. Aku diharuskan memakai baju yang berwarna hijau. Dengan penutup kepala. Ini aturan jika ingin menjenguk pasien ruang ICU. Wajah Risa masih terlihat cantik seperti biasa. Meskipun sebuah selang dan sesuatu yang bening menutupi mulut dan hidungnya. Itu tidak mengurangi nilai kecantikannya di mataku. Tubuh yang penuh perban itu dan mata yang masih tertutup rapat membuatku bersedih. Mungkin betul yang dikatakan banyak orang. Kamu baru akan mengerti pentingnya seseorang setelah kamu kehilangan orang itu. Aku tidak ingin jadi orang gila yang menyanyiakan perempuan sebaik Risa. Risa, kamu harus tetap bersamaku ya. Gumamku dalam hati. Tak terasa setetek air mata jatuh dari mataku. Aku buru-buru mengelapnya. Aku sedang memperhatikan wajah Risa dari dekat. Wajah yang dihiasi beberapa luka gores. Wajah yang selama 3,5 tahun ini menemaniku dengan ikhlas. Aku masih memperhatikan wajah Risa. Sebuah tepukan di pundak mengagetkanku. Ternyata ibu Risa. Aku sampai lupa kalau di ruangan ini juga ada ibunya Risa. Aku buru-buru mengelap wajahku yang sedikit basah oleh air mata. Risa sudah melewati masa kritis, Nak Rizal. Sekarang kondisinya sudah stabil. Dan sebentar lagi kalau kondisinya membaik akan langsung operasi. Tante Dari seperti mengerti dengan perasaanku saat ini. Kata-kata beliau tadi benar-benar membuatku lega. Alhamdulillah, ucapku dengan penuh syukur. Harapan itu masih ada. Harapan untuk terus bersama Risa. Harapan bahwa aku dan Risa tidak akan pernah meninggalkan dan ditinggalkan. Riz, segeralah sehat supaya aku bisa menepati janjiku.